Dan pada hari ini kita melanjutkan kembali pengajian dari kitab Tarhib wa Tahib karangan Imam Muziri bersama guru kita, guru mulia kita Al-Habib Hud Al-Fikratos, dan kita sudah masuk kepada bab ancaman perbuatan berzina. Radhiyallahu ankum at-tarhibu minaz zina. Qala Allah Ta'ala wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Wa qala ta'ala walladzina la yad'una ma'a Allah ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wa la yaznun. Wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adhabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن رواه البخاري ومسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الزنا يورث الفقر رواه البيهقي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المقيم على الزنا كعابد وثن رواه الخرائطي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الزنا تشتعل وجوههم نارا رواه الطبراني وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن السماوات سبعة والأراضين سبعة لا تلعن شيخ الزاني وإن فروج الزنا لا يؤذي أهل النار نتنها ريحها رواه البزار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الزاني بحليلة جاره لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه ويقول ادخل النار مع الداخلين رواه ابن أبي والخرائطي والله أعلم. Alhamdulillah wa syukurillah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Segala puji dan syukur kita menjadikan atas nikmat sehatul afiyah, taufik dan hidayah dapat kita jalankan di dalam taatillah, di dalam ibadah, di dalam zikrullah, bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah, menuntut ilmu dari pengajian kajian kita Imam Al-Mundiri Targhib wa Tarhib Talabul Ilmi 385. Lanjutan dari pengajian kita tetap setelah pembahasan tentang Kitabul Hudud masuk ke dalam pembahasan tentang larangan-larangan hubungan-hubungan yang haram di dalam kehormatan kita baik laki dan perempuan, yaitu ancaman dalam perbuatan nista. Allah sebutkan perbuatan nisa tersebut dengan zina. Dari kata-kata zana yazni zina, ya. Menghina dirinya, menjatuhkan dirinya di dalam lembah perbuatan tersebut, mencopotkan imannya, ya, di dalam perbuatan yang hina, nista dan nista tersebut. Allah menyebutnya dengan wala tagrabu, jangan kau dekati. Belum sampai perbuatan, dekat saja jangan. Dekat, mendekati perbuatan tersebut. Muqaddimat di dalam bahasa Arab. Pendahuluannya. Karena di situ ada ungkapan awalha nadrah. Nadratun wabtisamatun famau'idun faliqa'u. Asal usulnya pandangan, senyum, sapa, janji, ketemu. Itu sebab-sebabnya. Dan disitulah mungkin terjadi yang tidak diinginkan. Jadi jangan mendekati perbuatan tersebut. Dekatnya saja bahaya. Seperti makanan harta anak yatim. Wala tagrabu malal yatim. Sama juga. Beberapa ayat yang dilarang oleh Allah bahayanya berat. Jangan engkau dekati makan harta anak yatim. Beberapa ayat lagi begitu juga perbuatan-perbuatan yang hina, yang menggunjing, adu domba,
itu semua bahayanya besar sekali. Terlihat perbuatannya enak atau mudah, tapi dosanya besar. Minal kabair, dari dosa-dosa besar. Akbar kabair, besar dari yang besar. Nah, Allah berkata, innahu kana fahisyah, perbuatan itu keji. Hina, menghinakan dirinya, mencopot dirinya dari iman, mengeluarkan dirinya dari taat kepada Allah hingga dia terjerumus di dalam lembah pelacuran. Wasa'a sabila, menjadi jalan yang tertutup buat dia. Mungkin nanti dia bingung berbuat apa, akhirnya bisa membunuh, bisa lari kemana, hilang perbuatan tersebut. Seperti kejadian-kejadian yang kita dengar, akhirnya bisa dibunuh dan lain-lain. Wasa'a sabila. Ini dalam surat Al-Isra. Sering di dalam akad nikah dibawakan hadis ini karena ada khutbahnya, supaya ancaman kepada orang-orang yang hadir malu membawa ini ayat, tetapi tidak mau mesti kita sebutkan ini ayat. Dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, khutbah nikah itu. Yang keduanya wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Mesti dibawa itu ayat di dalam bab pernikahan. Walaupun dia terjadi ataupun tidak terjadi, atau menjadi jerah buat yang dengar atau yang hadir. Surat Isra. Di ayat yang kedua surat Furqan. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yad'una ma'allah walladzina la yad'una ma'allah. Dan tidak dari seseorang memanggil atau mengabdi kepada selain Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang lain. Wala yaqtuluna an-nafs, dan janganlah dia membunuh nyawa orang, allati harramallahu illa bil haqq, yang mana Allah haramkan pembunuhan tersebut kecuali ada ketentuan-ketentuan hukum agama yang dia lakukan. Wala yaznun, yang ketiga ini disamakan dosa pembunuh dan syirik dan zina sama, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, al-kabair al-isyraku billah wal qatlun nafs allati harramallahu illa bil haqq waz zina. Itu dia di dalam kabair, tiga yang besar: syirik kepada Allah, membunuh nyawa orang lain tanpa hak, dan perbuatan lacur tersebut. Wa man yaf'al dzalika, siapa yang berbuat ini, yalqa athama, dia akan menghadapi, bertemu dengan azab Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa besar. Yudha'af lahul adzab, dilipat gandakan, diteruskan azabnya, tidak henti-hentinya. Nabi melihat di dalam Isra dan Mi'raj laki-laki dan wanita yang berbuat perbuatan tersebut diazab, sangat pedih sekali azabnya, dengan dimasukkan besi dari mulut keluar ke dubur, dari farji tusuk, dan seterusnya. Dari azab yang terpedih di dalam malam Isra dan Mi'raj, melihat azab-azab neraka laki dan perempuan yang menggunakan pekerjaan tersebut. Yudha'af lahul adzab, diteruskan azab-azabnya, tidak henti-hentinya. Kullama khabat zidnahum adzaban syadida. Tatkala berhenti, dia tambah lagi azab lagi, enggak berhenti jadi. Di dalam ayat yang lain, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Tatkala terbakar badannya dan kulitnya, diganti lagi kulit baru, badan baru, diazab lagi. Itu beratnya azab yaumul qiyamah.
Yang terakhir wa yakhlud, dia khalidin fiha abada, di dalam nerakanya khalidin, kekal selama-lamanya. Ditambahkan muhana, dihinakan di sana. Hina, asal kata tadi zina, hina. Dia azabnya dengan azab yang pedih, berturut-turut, terus menerus. Badan baru azab lagi, ganti kulit azab lagi, sampai selama-lamanya di dalam neraka. Wa yakhlud fihi muhana, dengan kehinaan-kehinaan dari siksa-siksa yang lain yang terhina ini. Allah, surat Al-Furqan. Nah, ini cukup di dalam membawa ayat-ayat tersebut, 3 dari surat pertama, kedua, dan ketiga. Baru hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama dari hadis Rasulullah yang berbunyi, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah dia berbuat perbuatan yang nista ini kecuali dia bukan orang beriman. Dengan ungkapan hadis yang lain, apabila dia berbuat perbuatan nista, copot imannya dan runtuh amalannya 60 tahun. Mesti mulai dari nol lagi. Mulai dari nol. Dia mesti beramal yang amalan-amalan yang pahalanya puluhan tahun. Karena amalan yang 60 runtuh. Itu jerahnya perbuatan ini. Tidaklah dia melakukannya, tatkala dia lakukan perbuatan tersebut, tidaklah jadi orang yang beriman. Merendah lagi, dia termasuk orang Islam. Baru dari nol lagi. Karena tatkala Rasulullah bertanya, apakah orang mukmin itu mencuri? Mungkin mencuri. Apakah orang mukmin minum minuman keras? Minum yang keras. Bisa saja terganggu, tergoda. Apakah orang mukmin itu berzina? Bisa digoda dengan perbuatan itu. Lalu kata Rasulullah, tapi orang mukmin tidak berbohong. Ya Allah. Berbohong ini lebih tinggi dari 3 maksiat itu. Berbohong, dusta. Mendustakan agama, mendustakan Allah, mendustakan Al-Quran, mendustakan hadis Rasulullah dan lain-lain. Berdusta kepada manusia di dalam omongan, di dalam perbuatan, dalam penipuan dan lain, itu bahayanya lebih dari 3 itu. Tatkala ditanya apakah orang mukmin mencuri? Iya. Orang mukmin bisa minum? Iya. Bisa berzina? Iya. Tapi orang mukmin tidak berbohong. Subhanallah. Kita malah kalah. Yang itu tidak kita kerjakan, tapi yang ini kita kerjakan. Padahal ini lebih berat. Tuh. Yang keduanya, wala yasriq sarik hina yasriq wa huwa mu'min. Tidaklah dia mencuri, pencurian harta, amanat dan lain-lain, tugas dan titipan dan lain-lain, apapun yang dicuri, tatkala dia mencuri, copot lagi imannya. Copot lagi imannya. Hilang dia, tidak dimasukkan di orang mukmin. Ya, merendah lagi ke orang muslim. Dia harus membina lagi amal-amalan sehingga dia naik ke orang mukmin. Karena orang mukmin 76 derajat, 72 derajat, 72 sampai 76 derajat. Tingkatan-tingkatan amal-amalnya, tangga-tangga perbuatan orang yang mukmin 72. Ithnan wa sab'una syu'bah. Ya. Nah, kalau udah sampai ke tangga 72, turun 0 lagi. Karena perbuatan ini 3. Minuman khamar yang ketiga. Kata Rasulullah, la yashrabul khamar hina yashrabuha wa huwa mu'min. Tidaklah dia meminum minuman keras. Tatkala dia minum, copot lagi imannya. Kembali ke dasar lagi, Islam lagi. Dia harus tebus amalan selama 60 tahun.
Ini di dalam jerah yang sangat keras, masih ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, masih pintu taubat terbuka, masih Allah Subhanahu wa taala menanti bagi orang-orang yang perbuatan tersebut diterima oleh Allah taubatnya kalau taubatan nasuha, memenuhi syarat dan tidak balik lagi, dan dia sudah bertobat karena Allah, masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam satu waktu Rasulullah bertemu dengan sahabat-sahabatnya, di antaranya Mu'ad dan sahabat-sahabat lain, Abu Dzar, Sa'id Khudri. Kata Rasulullah, ada lagi enggak orang lain di sini yang di kamar ini? Dia bilang, ya Rasulullah, enggak, kita turu-turu sahabat-sahabat dekat. Kata Rasulullah, jangan bilang orang-orang. Siapa yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dia berdua kalimat syahadat, dia mengucap betul-betul, dan dia beriman, dan dia beramal soleh serta bertakwa dengan istiqamah menghindari segala, dia masuk surga. Sahabat dikasih, ayo kalian tanya, ya Rasulullah, kalau dia lacur bagaimana? Kalau dia taubat masuk surga, alhamdulillah. Yang tanya lagi, ya Rasulullah, kalau dia mencuri bagaimana? Kalau dia taubat masuk surga. Yang ketiga yaitu minuman keras. Kalau dia peminum, ya walaupun peminum, masya Allah, itu yang terakhir. Walaupun dia peminum, masih ada pintu taubat. Kalau dia mau taubat, dia terima taubatnya dan masuk ke dalam surga. Alhamdulillah. Ini saya bawa hadisnya balance, jadi ada hadis yang jerahnya berat sekali, tapi ada harapan kita masih dapat rahmat Allah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia tidak kosong dari dosa. Ada yang dosanya di sisi A, ada yang dosanya di B, ada yang di Z. Masing-masing mempunyai pengetahuan dirinya sendiri, ya. Tapi jangan jauh-jauh dari Allah. Jangan jauh-jauh dari taubat. Pintu taubat tidak tertutup, terbuka selalu bagi kita yang melakukan apapun masing kecuali syirik kepada Allah. Jangan menyembah selain Allah. Apa kata Allah? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak menerima dan tidak mengampuni orang-orang yang menyekutukan Allah. Sekutu. Kita betul-betul iman hanya kepada Allah. Ibadah hanya kepada Allah. Yakin hanya kepada Allah. Tawakal hanya kepada Allah. La syarikalah. Tidak ada sekutunya. Itu yang paling penting. Wa man yusyrik billah faqad harrama Allahu alaihi al-jannah. Kalau dia menyekutukan Allah, haram surga buat dia. Dan dia dimasukkan ke neraka. Wa idkhulun nar jahannam. Tempatnya yang pas bagi orang yang syirik, penyembah berhala, penyembah patung, penyembah binatang, penyembah matahari, bulan dan bintang, penyembah-penyembah lainnya yang tidak hak, manusia, nabi, rasul, malaikat tidak boleh disembah. Yang patut disembah, la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada yang patut disembah di jagat ini raya semuanya. Tidak ada kecuali hanya Allah Subhanahu. Ini dosa yang paling besar kalau dia syirik kepada Allah. Dia mengabdi kepada sesuatu benda, sakti ataupun tidak boleh. Nabi, Rasul, malaikat, apalagi makhluk-makhluk binatang, na'udzubillah, apalagi yang tidak bermanfaat, benda-benda mati disembah, manusia, perempuan, nah ini semua batil, yang tidak benar disembah. Allah marah, Allah sangat di sini berat hukumannya kalau itu yang berkaitan dengan penyembahan selain Dia. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Illallah. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibandingkan dari dosa-dosa
zina, dosa-dosa pencurian, dosa-dosa peminuman. Masih ada harapan pintu taubat apabila taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa an yaghfira. Wahai orang yang beriman, taubatlah kepada Allah, taubatan nasuh. Taubatan nasuh yang memenuhi syarat. Syaratnya sudah dia berhenti, dicabut dirinya, dia nyesel, dia tidak mau lagi, dipindah, dia hijrah, dia tidak ada niat balik lagi, dan ditebus dengan tebusan-tebusan pahala-pahala amal-amal, dibalikkan segala hak-hak orang dari pencuriannya dan lain-lain. Nah, itu diminta maaf kepada orang-orang yang diperbuat salah. 4 syaratnya. Memenuhi syarat, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Man taba taballahu alaihi. Siapa yang mau bertobat taubatan nasuha, maka berbanyak dari kalimat istighfar, astaghfirullahalazim min kulli dhanbin azim wa atubu ilaih. Taubatan nasuha, taubatan nasuha, taubatan nasuha. Aku minta ampun kepadamu ya Allah yang Maha Agung dari segala dosa-dosa yang besar, dan aku bertobat atas perbuatan tersebut. Dan kepadamu taubat yang nasuh, yang murni, yang bersih, yang sudah tidak lagi diperbuat. Nah, itu semoga Allah mengampuni kalian kalau betul-betul taubatnya taubatan nasuha. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim wa atubu ilaih taubatan nasuha, taubatan nasuha, taubatan nasuha. Lalu ini hadis sahih Bukhari dan Muslim, kuat hadisnya. Ada dibawakan hadis, beberapa hadis, 7 hadis. Hadis yang kedua, bahayanya, efeknya dari perbuatan pelacuran tersebut merusak pencarian, menjadi fakir, menjadi hina tadi, pendek usia, na'udzubillah min dzalik, banyak sekali penyakit dan lain-lainnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala zina yurithul faqr. Perbuatan lacur itu mewariskan kefakiran. Fakir hidupnya selalu. Fakir hidupnya selalu. Subhanallah, kita ada penangkalnya sholat duha. Sholat duha tidak fakir kita. Kita banyak-banyak rutinkan dari muda sampai tua sholat duha. Insya Allah nggak fakir rezeki kita. Tapi jangan berbuat ini. Kalau ini memfakirkan diri kita. Perbuatan nista. Ya. Hadisnya Imam Baihaqi. Karena dia nanti dengan perbuatan tersebut yang tidak dia tobat, yang tidak dia menyesali, yang tidak dia minta ampun, dan dikerjakan terus. Nah, ini orang fakir. Fakir amal, fakir pahala, hasanat, tidak dapat rahmat Allah, fakir iman, copot imannya, nanti dia tidak mempunyai pembelaan dari Allah, dari Rasul. Karena berbuat yang dibenci oleh Allah dan Rasul di dalam agama, perbuatan yang dihinakan tadi. Hadisnya Imam Baihaqi di dalam Syu'abul Iman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muqimu ala zina ka'abidi wathan. Oh Allah. Hadisnya riwayat Imam Kharaiti. Orang yang selalu berbuat itu, alhamdulillah, ya, enggak henti-hentinya, ya, berbuat pekerjaan lacur tersebut dari dua jenis kita, laki ataupun perempuan, disamakan dengan ka'abili wathan, seperti orang penyembah patung berhala. Ya. Subhanallah. Karena tadi ayatnya 3 orang ini disamakan, orang syirik kepada Allah yaitu penyembah patung berhala, orang pembunuh nyawa orang lain yang tidak hak, yang ketiga orang yang melacur. Ini sama. Dijelaskan di dalam hadis ini, orang yang selalu berbuat tidak henti-hentinya
pelacur dan tidak taubat sampai naudzubillah matinya, nanti dia dikumpulkan bersama orang-orang penyembah patung berhala. Nah, karena dia syirik kepada Allah dengan beribadah yang mencopot imannya, imannya hilang sekali. Sudah gitu dia tidak berasa itu imannya nggak ada. Diteruskan itu perbuatan sampai dia tidak taubat, tidak menyesalinya. Nanti dia bersama orang-orang penyembah patung berhala. Itu hadis yang ketiga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna zina tashta'ilu wujuhum nara. Ya Allah. Riwayat Imam Tabrani. Mereka-mereka laki ataupun perempuan yang berbuat nista tersebut, pelacuran, nanti dibakar wajahnya. Wajahnya terbakar. Maksudnya dia tidak mempunyai malu wajahnya berbuat perbuatan tersebut. Diganti dengan api. Karena perbuatan tersebut menghilangkan cahaya wajah. Subhanallah. Nggak ada cahayanya. Karena dia berbuat perbuatan tersebut. Hilang cahaya, gantinya api. Api di wajahnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tashta'il. Terbakar terus mukanya sampai tidak ada daging di mukanya. Panggang ini semua. Itu ancaman-ancaman. Maka judulnya tarhib, ancaman bagi perbuatan itu. Kita habiskan, masih panjang lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Inna samawati sab'a wal aradina sab'a tal'an asy-syekh az-zani. Wa inna furuj az-zunah la yu'dhi ahlan nar natanu riyuha. Riwayat Imam Bazzar. Rasulullah berkata bahwa langit 7 lapis dan bumi 7 lapis dan isi-isinya melaknat kepada orang yang sudah berumah tangga dia berzina. Kalau pemuda masih dia belum mengalami rumah tangga, pemuda gadis dengan jejaka, betul dosanya sama, tapi dia masih lebih rendah. Tapi sudah berumah tangga, sudah tua misalnya, sudah kawin, dia masih pelacuran. Nauzubillah min dzalik. Ada jalan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, halal, pernikahan masna wa thulatha wa ruba', dia tidak mau. Nah, ini apa dosanya? La tal'an. Semua melaknat. Isi langit 7 lapis, isi bumi 7 lapis. Hitung saja. Langit-langit isinya malaikat, bumi manusia, binatang, semua, pepohonan, batu-batuan, melaknat orang yang tua, berumah tangga, sudah kawin, dia berzina. Wa inna furuj zina la yudhi ahlan nar. Nanti di dalam neraka kemaluan mereka keluar kotoran-kotoran tersebut dari perbuatan itu. Baunya yang terbau di api neraka. Menyakiti penghuni neraka. Ini bau apa ini? Yang nggak normal ini bau. Yang keluar dari kemaluan orang-orang tersebut. La haula wala quwwata illa billah. La yu'dhi ahlan nar. Penghuni neraka semuanya kena baunya tersebut dengan tidak bisa ditahan baunya. Lebih dari segala cara. Dari siapa? Furujuz zina. Dari kehormatan kemaluan orang-orang yang berzina pelacuran. Ini hadis kuat Bazzar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali azani bi halilati jarih la yanzurullahu ilaihi yaumal qiyamah.
Ada lagi yang lebih dahsyat lagi. Berzina dengan tetangga rumah istri teman. Ini yang paling dahsyat lagi. Rasulullah marah sekali. Tetangga kenal sama kenal, dia perbuat istrinya. Ini marah sekali Allah Subhanahu. La yanzurullahu ilaihi. Allah tidak memandang dia. Wala yukallimuhum. Allah tidak ajak bicara dia. Wala yuzakkihim. Tidak dia sucikan dosanya. Walahum adzabun adzim. Dia bakal dapat azab yang pedih sekali. 4 perkara. Karena dia berani-berani mengungkap kehormatan tetangga, kenal, teman, diperbuat istrinya. Na'udzubillah min dzalik. Itu sedahsyat-dahsyatnya perbuatan. La yanzurullahu ilaihi. Allah tidak pandang dia. Allah tidak ada. Tapi kalau udah tidak dipandang, tidak dapat rahmat Allah. Allah membuang wajahnya karena ini perbuatan kotor sekali. Wala yukallimuhum, tidak diajak bicara, tidak dihisap lagi, buang ke api neraka. Wala yuzakkihim, jangan dibersihkan dosanya. Kasih azab yang besar. Yaumul qiyamah. Allah perintahkan kepada malaikat, "Udkhulu an-nar ma'ad dakhilin." Masukkan, cemplungkan dia, buang dia ke api neraka bersama orang-orang yang masuk di alam api neraka. Itu orang yang berani-berani merusak keluarga, tetangga, teman, istrinya. Na'udzubillah min dzalik. Ini semuanya perbuatan-perbuatan yang tadi hina, nista, dina, kata-kata zina itu. Dan ini ancamannya di dunia dan di akhirat. Di dunia dia termasuk hidupnya fakir dan akan mendapatkan penyakit dan juga pendek umurnya. Na'udzubillah min dzalik. Ini artinya tidak berkah hidupnya karena banyak sekali perbuatan-perbuatan. Terutama orang yang sudah berumah tangga, yang sudah kawin. Apalagi kepada tetangga, teman sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Semoga diampuni dosa-dosa kita semuanya. Masih ada harapan. Kalau kita mengerti ini semuanya, kita taubatan nasuha. Kita berhenti, kita cukupkan dan jangan dikerjakan perbuatan berkasut. Selamatkan diri kita dari lembah yang kotor dan perbuatan yang hina. Mudah-mudahan dijaga oleh Allah anak istri kita, laki perempuan, pergaulan bebas dijaga oleh Allah, anak-anak keluarga kita yang sebelum berumah tangga atau yang sudah berumah tangga dijaga oleh Allah dari perbuatan ini yang hina sekali. Wallahu a'lam wa ilmu atam wa la ilma lana illa ma 'allam wa ahkam syarri asrar al-Fatihah. Masih ada sesi keduanya sama, nanti kita habiskan dulu. Tanya jawabnya dulu, santai. Terima kasih Pak Dirut atas kajian pada hari ini dalam sesi pertamanya. Silakan teman-teman tinggal bertanya langsung yang di sini atau yang di Zoom. Tapi saya bacakan dulu ada di Zoom Pak ya. Ada pertanyaan dari Devi. Assalamualaikum Pak Habib. Kalau orang yang bunuh diri, apakah masih bisa diampuni dosanya? Karena orang yang bunuh diri tersebut sudah tidak ada kesempatan untuk taubat. Terima kasih. Bunuh diri. Ya, bunuh diri. Ya, minggu lalu kita sudah bahas. Dosa-dosa semua masih bisa diterima. Masih bisa diterima taubat. Tapi orang yang bunuh diri nggak ada taubat. Karena dia sudah menutupnya, kapan lagi dia mau taubat. Tapi sebelumnya dia masih mengucap syahadat. Sebelumnya masih dia mengucap atau mungkin sholat. Mungkin dia beriman. Mungkin dia orang muslim. Pasti. Karena dia jalan lainnya, dia tidak ada pilihan lagi, dia takut dengan perbuatannya atau ancaman orang atau hutang atau apapun masalah. Sampai
Saya ngalamin sendiri di grup saya lagi. Haji selesai semuanya, Arafat selesai, bunuh diri kan nggak masuk di akal. Dia maksudnya dia udah kelar semua, tinggal masuk surga doang nih. Dia bunuh diri di kamar mandi. Nah itu orang yang jahil, artinya yang tidak ada ilmu dasar agama. Tapi kan tadi barusan ngerjain haji, komplit ngerjain haji, pendiam nggak ngomong, tahu-tahu ada di kamar mandi. Nah itu sampai begitu orang. Ya, tapi tetap Allah, Nabi masih menyolakinya dan dikuburkan di pemakaman orang Muslim. Artinya urusan dia nanti, ancamannya dia sendiri nanti membawa alat itu di hadapan Allah. Nih, engkau waktu dulu engkau menutup sebelum datangnya ajal, engkau sendiri memaksakan ajalmu datang dengan benda, dengan minuman, dengan pisau, dengan tali, apapun. Nanti dia membawa itu alatnya di api neraka jahanam. Oh, ini orang yang dulu bunuh diri. Oh, ini orang yang dulu minum racun. Oh, ini orang yang terjun dari atas. Begitu. Tapi masing dia terima syahadatnya dan azabnya itu Allah Subhanahu wa taala yang ngasih dia. Tapi dengan syahadat masih ada harapan dia masuk di pemakaman Islam, disolatin, dan tergantung amalnya dia. Dia azab selama berapa tahun atau sekian tahun, Allah yang maha mengetahui azab tersebut. Ya, lamanya, tetapi tetap dia masih bisa keluar dari api neraka. Tadi semua ini yang dosa-dosa pencurian, dosa-dosa minuman, dosa pelacuran, dan lain-lain, masih bisa keluar dari api neraka jahanam. Masih bisa, walaupun disebut khalidina fiha abada, mereka lama selama. Maksud ulama katanya yang paling terakhir keluar dari neraka, tapi dia masih sempat neraka karena dia mengucap asyhadu an la ilaha. Jadi yang puluhan tahun, ada yang ratusan tahun dia azab, tapi masih sempat dia bisa keluar apabila dia mempunyai syafaat dari anaknya, dari keluarganya, atau dari nabinya, atau dari amal solehnya, mengeluarkan dia, cukup itu syafaat bisa menebus dosanya, keluar. Bahkan yang terakhir penutupan api neraka jahanam, kata Allah, keluarkan yang ada di lisannya, di hatinya, la ilaha illallah, baru tutup ya. Udah nggak ada lagi di situ semuanya. Kalau masih ada, gantiin orang yang Islam yang diazab di neraka dengan orang Yahudi masuk dan orang Nasrani masuk, keluarkan orang Islam. Masya Allah. Itu Nabi kita memberikan syafaat kepada umatnya, memberikan pertolongan, jaminan. Ya. Masih syahadat itu tidak dibakar selama-lamanya di dalam neraka, masih ada harapan keluar. Karena tempat neraka hanya orang-orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan. Mekah. Itu dia bilang, maksudnya dia sudah kelar urusan, hajinya mabrur. Hajinya mabrur. Enggak ada selentingan, enggak boleh kita enggak urusan suami istri. Itu penyakitnya itu. Enggak sabar dia sama istri. Tahun 60-an saya dengan teman-teman ngaji. Saat itu temanya tentang zina. Ngajinya pun dipisah. Sampai pernikahan pun dipisah. Pengalaman katanya hilang dan sebagainya. Sampai juga berumah tangganya pun kayak gitu dengan produknya. Bagaimana para nabi tentang mereka seperti itu? Karena mereka juga kadang masih berkumpul. Tapi saya udah nggak boleh. Itu yang pertama gitu. Yang kedua, kita sama-sama tahu dalam nama LGBT. Bahkan mereka LGBT sempat mau menghalang pertemuan di Indonesia, Jakarta. Namun karena ada tekanan keras dari ulama dan juga orang semacam macam termasuk ini, alhamdulillah LGBT nggak lagi dia tanggung Jakarta. Yang sekarang di
lingkungan saya Budi, karena juga saya bergaul dengan teman-teman ulama dan juga masyarakat. Di lingkungan saya Budi ada yang dirasakan kayak begitu. Nah, normal mereka melaksanakan pacaran dalam macam. Namun sedangkan teman-teman mengusulkan kami, apabila dengan teman RT dan RW dan aparat tempat, gimana solusinya menghadapi LGBT dan sebagainya. Makasih saya itu. Ya, kepada orang-orang yang sudah terlanjur di rumah tangganya dia dahulukan dengan perbuatan zina dan lain-lain, obatnya adalah taubat, udah nggak ada lagi. Dia membenahi dirinya dengan penyesalan, pengakuan, meminta rintihan ampunan dosa, dan betul-betul sungguh-sungguh dan cabut dari semua itu masalah, tidak diulangi dan berpindah, dia hijrah. Kalau itu masih dia berumah tangga, dia ulang kembali perkawinannya, dia bersihkan yang lalu-lalu, dia taubat, dan dia benahi dari amal-amal yang soleh. Masing-masing ada jalan, alhamdulillah. Pemuda-pemuda banyak yang kita kawinin, semuanya udah bunting duluan. Tapi kalau mau dia lebih aman lagi, kehidupan yang tidak fakir, dia, yang tidak susah mencari uangnya, karena dia sudah mendahului perbuatan tersebut. Dia tobat yang sebaik-baiknya, tobat yang nasuh tadi, dan betul-betul dengan memenuhi syaratnya, dan tidak lagi sudah dia benci itu perbuatan, dia tidak ulang lagi, udah diterima Allah Subhanahu Wa Taala, dan nanti diberikan cari jalan rezeki yang halal dengan istighfar, dengan sholat duha, dengan bangun malam, dengan sholat sunnah, maka masih ada harapan dia diampunin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, masalah ini LGBT, kita harus mempunyai amar ma'ruf nahi munkar. Di dalam pengajian bab itu kita dahsyat, kita hantam. Ya, ini pengajian yang di dalam nanti ada halaman 104, ancaman bagi orang-orang LGBT. Baik laki dan perempuan akan datang babnya. Nah, ini semuanya nggak bisa tawar-menawar, membahayakan umat, membahayakan kaum, merusak daerah. Azabnya azab kaum Lut. Ini yang mahal, bukan mahal, artinya yang sangat dahsyat azabnya. Diputar itu bumi, diulek kalau gitu. Ini yang terjadi di Poso ya, yang di Sulawesi. Enggak, di Sulawesi dulu. Ingat nggak yang di Sulawesi yang hilang satu kampung itu? Itu kampung LGBT itu. Kaum Nabi Lut diangkat, dibalikkan lagi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Hilang 1000 kakak itu kampung. Katanya di situ ada 600 orang pasangan LGBT. Di Sulawesi itu, tahun apa itu? Tahun yang sebelum Corona. Di Palu. Kotanya pas Palu. Padahal Palu itu banyak orang yang baik. Tapi itu kampung Allah khususkan kena. Yang dia lagi main-main pesta di laut itu. Datang air terus. Tsunami kecil. Tapi untuk khusus buat mereka yang LGBT itu. Jadi jangan coba-coba kita diam dengan LGBT. Amar ma'ruf nahi munkar lebih cepat karena membahayakan lingkungan. Azab yang nggak ada lebih dari azab tsunami. Walaupun skalanya kecil, itu kampung saja Allah pilih itu kampung. Allah kuasa ya, bisa memberikan urat bumi di daerah yang mana dia bermaksiat. Itu juga Cianjur tadi di situ. Ada sebagian di Cianjur begitu. Maka Allah kasih kena. Ya. Nggak mungkin Allah turunkan azab dengan sifat kezaliman. Tidak. Allah tentukan itu kena itu kampung. Ada riba, ada LGBT, ada yang lain-lain azab-azab yang Allah berikan kepada makhluknya apabila dengan dosa tidak turun azab kecuali dengan dosa yang diperbuat. Itu dia. Apapun marahan Allah Subhanahu Wa Taala dengan buminya, dengan tanahnya, longsor baik apapun itu semua dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagus. Silakan teman-teman yang di Zoom atau di sini. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Eh, ini terkait dengan perkawinan atau pernikahan beda agama. Kan ayat-ayat Quran itu banyak menjelaskan tentang hal ini. Saya ingin menukil dua ayat, yaitu dari surat Al-Baqarah ayat 221 dan Al-Maidah ayat 5. Bagi orang awam melihatnya bisa terkesan bahwa kedua ayat ini berlawanan gitu. Saya bacakan, walaupun poinnya saja itu ya. Al-Baqarah ayat 221. Dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatinya. Dan janganlah kamu nikahkan laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Ini poinnya di Al-Baqarah 221. Kemudian di surat Al-Maidah ayat 5 ini mengesahkan bahwa pernikahan beda agama diperbolehkan. Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan atau sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman. Kalau ini kan seiman ya. Dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Ini poinnya. Jadi ada perempuan yang beriman dan perempuan yang ahli kitab. Mohon penjelasannya terkait Iya, di perbedaan ayat ini. Terima kasih. ada ayat terdahulu disebut ayat Makkiyah, dan ada yang terakhir ayat Madaniyah. Dan ada nasikh dan mansukh. Ada ayat yang diralat atau timbul ayat yang baru. Bahkan ada ayat siang, ada ayat malam. Yang mana Rasulullah SAW ditambah lagi dengan ulasan dari Nabi. Ditekankan oleh Nabi, karena dahulu sebelum Islam atau di masa-masa pertama Islam, wanita-wanita Islam sedikit. Sampai Rasulullah membolehkan kawin kepada budak karena nggak ada lagi yang masuk Islam. Nah, ke Madinah timbullah Madinah itu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sampai mereka bertetangga, berfamili bahkan. Dahulunya dia pada Yahudi dan Nasrani, dan ada yang sebagian masuk, ada yang tidak. Nah, mereka diharapkan untuk masuk Islam. Dan Nabi sendiri contohkan, tapi masuk Islam dulu dari bininya yang bernama Sofia, dari bintu Luhai bin Bani al-Mustalik, orang Yahudi, tapi masuk Islam. Adapun yang kata-kata tidak masuk Islam diboleh kawin itu sekedar di zaman-zaman Nabi saja. Ada hukum yang berlanjut terus, ada hukum yang sekedar di zaman itu diralat lagi oleh Nabi kita Muhammad SAW di akhir hayatnya. Ya, ada penjelasan diralat oleh Nabi atau dikasih undang-undang yang lalu mansukh atau tidak dipakai lagi. Ayat tetap disebutkan, dan ayat itu ayat Al-Quran, dan pendapat bebas. Ya, pendapat mereka oleh ulama tafsir ada yang masih meneruskan, ya, tetapi dengan hadis yang tadi kita baca atau ayat yang kedua di Baqarah itu menerangkan jelas sekali. Seperti dulu kita masih menerima hadiah-hadiah orang musyrik, sekarang jangan lagi. Dulu kita kawinkan orang-orang musyrik, sekarang jangan lagi. Itu Nabi, karena kita sudah banyak wanita muslimah. Dahulu kita masih belum punya dana atau pemberian orang-orang musyrik, saudara famili yang dia masih dermawan kepada familinya diberikan, terima aja dulu. Nggak ada lagi yang memberi. Tapi setelah kaya Islam, setelah banyak wanita-wanita Islam, udah cukup. Begitu juga perbudakan. Dahulu dibolehkan kawin sama budak, nggak ada lagi. Tapi setelah sudah banyak wanita-wanita Islam, stop. Jangan kawin dengan budak, itu jelek sekali. Menurunkan anak yang hina,
anak budak dan seterusnya. Sehingga sahabat di akhir-akhir sudah nggak mau lagi. Nah itu banyak contoh-contoh yang begitu. Jadi ada ayat-ayat Makkah, ada ayat Madinah, ada ayat-ayat yang diralat dan ada yang dibolehkan atau dihapus dengan hadis Rasulullah SAW. Walaupun ayatnya tetap kita baca. Bagus itu perbedaan dua ayat itu jelas. Tapi ulama kita semua tahu bahwa ayat yang surat Al-Baqarah sudah memastikan wala abdun mu'minun khairin min musyrikin walau a'jabakum. Lebih baik seorang hamba mukmin daripada seorang musyrik walaupun engkau kagum kepadanya, engkau cinta kepadanya, enggak, mendingan hamba mukmin. Begitu juga wanita muslimah, lebih baik daripada wanita musyrikah walaupun dia engkau kagumi, engkau cintai. Lebih baik wanita muslimah. Jelas ayat ini. Ayat yang dinasakh ya, yang ayat yang mana juga. Sebagian berkata dinasakh, sebagian kata enggak. Tetap paling dua ayat ini. itu dia yang di dalam surat Al-Maidah. Al-Maidah 5. Jadi mirip sama ayat tentang Qamar itu. Qamar tiga tahapan. Halal, jadi 3 tahapan. Karena sebelumnya kan makanan. Kalian jangan terima makanan-makanan dari persembahan-persembahan orang musyrik. Dahulunya masih boleh. Nggak ada lagi makanan, lapar. Ada makanan dari orang-orang musyrik diterima. Tapi kata Rasulullah sudah tidak ada lagi. Itu ayat yang membolehkan. Setelah itu sudah ada kaya dan banyak makanan dan banyak wanita, udah nggak boleh lagi. Bahkan adat istiadatnya nggak boleh diikuti. Bahkan jual belian nggak boleh diikuti. Muamalahnya pun jangan diikuti. Subhanallah. Itu di akhir-akhir Nabi sudah mapan ya, dengan umatnya, dengan semua mengerti dan dia mempunyai rasa Islami, mewarnai, menjaga agamanya, menjaga imannya, tidak mau terjerumus di dalam orang-orang kafir dari keluarganya, anaknya dan lain-lain. satu lagi kalau boleh nanti terkait ayat nasakh mansukh ya. Ada ayat yang turun di Mekah dan kemudian berarti kalau dalam konteks ayat kasus yang sama kan bisa ada ayat yang turun di Mekah dan Madinah. Ini berarti ayat yang di Mekah dianulir oleh Ayat Madinah. Di Madinah gitu. Terakhir kan di Madinah terakhir. Ayat Mekah 13 tahun, ayat Madinah 10 tahun. Ini terkait nasakh mansukh ya. Ya. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya ada Devi dari Zoom. Silakan Devi. Nanti ada suaranya. Nah itu ada, deketin. Yang bunuh diri tadi. Nanti dengerin, ntar ulahin saya. Yang tadi jawaban kita nggak masuk kali ke situ ya. Apa yang didengar? Suaranya sedikit dari lagi ya. Ya, coba apa sih? Ya, saya ulang dulu ya pertanyaannya. Kurang lebih. Dari Devi, maksudnya ada 3 dosa besar: hina, nista, syirik, zina, dan curi.
Tapi tidak ada tentang bunuh diri. Apakah ini termasuk dosa lebih rendah? Ya, Rasulullah SAW kalau memberikan ancaman-ancaman dosa mungkin dengan hadis yang lain. Di dalam hadis-hadis yang lain tadi seperti saya bawa, orang yang memaksakan takdir Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan bunuh diri itu, nanti Allah datangkan dia di hari kiamat dengan membawa alat yang dia bunuh. Kita bilang dosa-dosa besar, bukan dosa kecil, bukan dosa main-mainan ya, dosa yang bisa diampuni dengan. Tapi mereka orang-orang yang bunuh diri itu nggak bisa lagi waktu, dia nggak ada waktu lagi bertobat, nggak ada waktu bertobat. Maka ini semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah nanti melihat apa gerangannya, kesalahannya, tapi jelas dia melawan takdir. Artinya mendahulukan takdir, kematian ajalnya dengan alat dan dosa besar. Ya. Nah kalau dibilang bisa taubat, nggak bisa lagi taubat dia. Tergantung sebelumnya. Kalau dia sebelumnya min ahlin nar, udah masuk neraka. Karena dia sholatnya enggak, dia syahadatnya begitu saja, tidak menjalankan 5 waktu, udah sekalian. Dosanya udah ada dengan ditutup dengan bunuh diri, udah. Tapi kalau mungkin, kalau kita bilang tadi, seperti saya ambil contoh, dia setelah habis haji, sangka haji mabrur, dia nggak kuat dengan istrinya dan keturunan anak keluarganya, orang-orangan, akhirnya dia berbuat. Nah itu bisa ada hitungan dulu amal. Hitungan amal, apakah lebih banyak dosa yang bunuh dirinya dari amalnya. Kalau enggak, dia diazab dulu. Itu biasa di dalam keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Adil. Dia masih melihat kebaikan kita, masih menuntut kejahatan kita. Kalau kejahatan itu urusan dia dengan Allah, masih bisa diampuni. Kalau ada urusan dengan manusia, kata Allah, silahkan selesaikan sama manusia. Aku nggak ikut campur. Nah, ini kalau soal ini dosa dia sama Allah. Maaf, dosa bunuh diri itu dosa dia sama Allah. Nggak nyakitin orang dia. Nggak bunuh orang, bunuh diri sendiri. Artinya dia dosa sama Allah. Nah, masing bisa ditimbang dengan amal-amal sebelumnya lebih banyak apa kurang. Dan dikasih azab dulu sebanyak azabnya bunuh diri yang Allah ketahui. Kita nggak tahu. Bagus. Masih Devi dalam pertanyaannya. Silakan teman-teman yang di sini atau yang di Zoom, mungkin ada sedikit gangguan di Zoom, mungkin melalui chat. Tadi mungkin saya tanyakan dulu juga ada dari PA Ibu ya. Bagaimana hukum mengawini anak zina? Sedangkan yang mengawininya adalah orang yang menzinainya, ibunya anak zina tersebut. Ya, tadi. Kalau boleh siapa walinya? Ya, sebelum tadi saya udah bilang banyak kejadian ini. Udah lumrah dari keluarga kita, dari tetangga kita, dari orang banyak. Dan semua udah tahu masing-masing perkawinan suka-suka sebelumnya sudah terjadi hamil dan lain-lain. Ya, yang sering diambil sama jalan oleh ulama menutup aib. Itu jalan cara satu-satunya, menutup aib orang keluarga itu. Nggak boleh kita cemarkan, nggak boleh kita sebarkan. Kalau bisa ditutup dengan cara yang tadi, mau nggak mau dia bertanggung jawab seolah-olah dia dikawini. Dari perbuatan itu ditutup, jangan ada yang cerita. Nanti dengan sendirinya si orang itu berasa setelah dikawin, ini anak dulu anak zina. Nanti kalau dia besar, dan jaka atau gadis, dia nggak berhak ngawinin. Kalau dia selalu dia mukmin, kalau dia masih ada nurani, bilang aja mah KUA, saya serahkan bapak KUA. Belum lama saya begitu, dan bernangis-nangis saya bilang jangan ada yang tahu, jangan ada yang tahu. Kita urusin di KUA, kawin di KUA, jangan tuh anak tahu, jangan orang-orang yang lain yang tahu hanya dia berdua, iya kan? Itu sampai kawin udah 17 tahun, 18 tahun baru kawin anak, kan begitu. Anggap aja kita perkawinan kita di KUA. Nanti bisikin sama KUA, begini-gini saya minta bapak dengan alasan ada yang tidak pantas disebut. Kelar, ngerti udah. Tapi kalau kita kawinin, saya kan juga penyuluh. Saya akad nikahkan dan nanti udah denger dari orang, Habib itu udah
Gunting. Waduh. Gimana itu, saya dosa nggak? Saya nggak dosa. Saya disuruh nikahin dan saya penyuluh. Itu dari orang. Apa langsung kita bilang benar? Jangan. Nggak berani kita bilang benar. Nggak boleh kita benarkan. Karena kita nggak tahu perbuatannya, nggak menyaksikan pekerjaannya. Urusan dia sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau benar nanti dia yang mengadu kepada kita. Banyak yang mengadu. Saya mengadu begini. Kawin saya kemarin begini. Stop, jangan bilang orang-orang. Nanti kalau Allah ambil dia tunggu kuburan, kalau dia hidup biarin dia hidup. Anak nggak salah. Anak jadah tidak salah. Dia hidup karena Allah sudah tentukan hidup. Besarnya nanti dia, kalau diaku di rumah tangganya, dipeluk di tempat tidurnya, dibesarkan jadi anak bangsa. Bahkan dia bisa jadi nasabnya walaupun diragukan. Bahkan dia dapat warisan karena bapaknya ngasih warisan. Kalau dia dari kecilnya, dari oroknya dirawat sampai besar jadi anak. Al-walad wal firash. Anak itu tergantung diasuh di dalam rumah tangga tempat tidurnya sama bapak ibu yang berbuat mudah. Aibnya ditutup, nanti dosanya kalau dia mau taubat, alhamdulillah masih bisa diterima taubat. Kalau dia tidak mempunyai amal hasanat, nanti dia sempat diazab dari perbuatan tersebut yang berat, perbuatannya berat. Bahkan itu bisa memecah belahkan keluarga, bisa mengingatkan kepada bapak, saya ingat terus sakit jadi anaknya berbuat dulu, dan itu makanya itu aib. Baik. Ya, silakan yang bertanya langsung. Abi, anak zina itu berarti kan fitrah ini ya, tetap Allah memberikan itu anak yang sah. Sah. Mungkin nggak panjang tadi, mau ada lanjutan lagi. Silakan teman-teman di sini. Jadi sih emang kejadian nyata ya. Saya punya teman, dia berpacaran, tapi setelah itu kawin sama anak. Ya sama anak. Yang pacaran kawin. Ya pacaran sama anaknya lagi. Jadi Oh, juga. ibunya pacaran, kawinnya sama anaknya. Nah pas setelah anaknya lahir, dia suami itu pergi sama ibunya. Jadi itu perbuatan dosa yang Berat. nggak diampuni. Masih enggak. Jadi dia pertama-tama pacaran dengan ibu. Ibunya. Tapi belum nikah. Hubungan itu masih boleh karena belum nikah. Dia kalau anaknya kita kawin, kita nggak boleh kawin dengan ibunya. Itu hukum dulu ya. Kalau kita baru demen sama ibunya tapi belum nikah, belum tidur, masih boleh kita nikahin putrinya. Udah tidur nih belum? Dia nggak nikah. Dia tahu. Jadi tidur itu bukan nikah yang sah. Nah, tetap jadi bukan nikah. Itu tetap berkenaan. Tapi akhirnya ini kejadian aja ya. Dia nikahin kepada anaknya dengan sah. Ya, perkawinan kan sah. Anaknya sah. Si ibu itu dosa zina dengan dia. Setelah itu masih diperbuat lagi. Nah itu nggak taubatan nasuh. Nggak taubatan nasuh, dia nanti yang termasuk dia azab yang tidak dipandang oleh Allah, tidak dibersihkan dosanya, dan dia dicemplungkan ke api. Ya itu kalau dia mau masih ada umur cepat bertobat. Double itu. Ya, silakan teman-teman. Ada. Dah. Tobat ya, suatu bertobat setiap hari. Bagaimana kita tahu kalau tobat kita itu diterima Allah? Ya, betul. Lama berkata kita nggak tahu tobat kita diterima atau diberi ajar.
Tapi tanda-tanda kita sendiri kita tahu, dijelaskan oleh Rasulullah syarat-syarat taubat. Yang tadi syarat-syarat taubat. Memenuhi nggak itu syarat-syarat taubat? Kalau memenuhi, diambil. Contoh orang membunuh, tadi ada yang membunuh 100 nyawa. 100 nyawa. Ya, hadis Rasulullah yang Sahih Bukhari. Dia membunuh 100 orang, tapi dia mau pindah hijrah ke kampung lain dan dia mau bergaul dengan orang soleh. Belum sampai ke sana, mati di tengah jalan. Malaikat azab menarik dia. Malaikat rahmat bilang dia sudah taubat dan dia sudah mau hijrah, sudah mau dekat ke kampungnya. Beribut. Turun malaikat yang ketiga. Wasit. Hitung jarak yang dekat kemana dia. Ke negeri yang maksiat atau ke negeri yang taat. Dihitung dekat ke negeri yang taat. Masuk surga. Itu satu jawaban. Ada kemarin gurau. Pertanyaan tapi gurau. Tapi kejadian. Apa itu dosanya? Dia bilang, ya itu dia berdosa. Enggak. Soal masuk Islam. Dia berteman sama teman orang non-Islam. Dia ajak Islam, mau masuk Islam. Cuma bilang tunggu waktunya. Belum lihat sikonnya katanya. Udah masuk aja. Tak dulu. Nggak lama mati. Nah, ini hanya gimana itu? Mau masuk Islam tapi nunggu. Kalau kita mungkin mau ke KUA, mau minta sertifikat Islam kali, atau mau di acara gitu di majelis supaya dia syiarkan masuk Islamnya, nggak tahu mati duluan. Nah kita bilang dia belum masuk Islam. Kalau dia udah pernah mengucap Islam di sela-sela itu, asyhadu an la ilaha illallah aja, syaratnya mengucap lisan, bersuara, bergerak bibir dan lisannya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan, maka saya marahin inti berteman, ucapin aja dulu. Jangan tunggu pelaksanaan surat atau sertifikat atau acara. Kenapa pakai nunggu gituan? Atau dia mau kawin tadinya? Karena perkawinan kan perlu ada surat. Dia bilang salah ente teman begitu. Dia udah mau Islam, udah ente bujuk. Tapi nggak sempat dia ngucap. Nah kita belum pastiin dia masuk Islam. Karena apa? Ada lawanan nih hadis. Usama bin Zaid waktu peperangan. Dia perang sampai udah kalah, itu orang mau ditusuk, dia ngucap la ilaha illallah. Dia tusuk langsung sama Usama. Marah. Diaduin sama Rasulullah, Usama engkau tusuk orang ngucap la ilaha illallah. Ya Rasulullah bohong, dia ngucap la ilaha illallah. Dia mau minta supaya jangan ditusuk aja, supaya mau hidup lagi. Apakah engkau udah belah hatinya? Apakah engkau udah belah hatinya? Dia sudah mengucap la ilaha illallah. Nah orang sekarang kan kita nggak tahu belah hatinya nggak. Dia udah ngucap nggak? Yang penting ngucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Urusan surat, sertifikat atau di acara atau perkawinan belakangan. Gitu kalau punya teman yang mau masuk Islam. Takut kematian mendadak. Kita bilang sini baik, sedekahnya baik. Dia sama kita condong, duduk sama kita, bisa ngomong ini, bisa ngomong itu. Kenapa nggak ngucap la ilaha illallah? Kalau belum ngucap kita nggak bisa pastiin. Tapi ada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia sungguh-sungguh niatnya mau masuk Islam, udah insya Allah. Ya, ini ada pertanyaan lagi ya di Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, maaf mau tanya tentang ayat 33 surat An-Naba. Salah satu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk para hambanya yang bertakwa akan mendapatkan kemenangan dan akan masuk surga di akhir nanti. Ayat 33 tertulis di beberapa Quran tersebut garis melengkap akhir ayat itu di akhirnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan ayat seperti itu? Apakah agar para hambanya yang lelaki dunia beriman-imannya agar tidak melakukan zina? Terus buat hamba-hambanya yang wanita yang masuk surga diberikan juga
Tadi yang sama. Terima kasih. Surat An-Naba ya? Soal Naba Ayat 33. Salah kali. Salah ya? mungkin Naba Innal muttaqina mafaza. Hadaiqa wa a'naba wa kawaiba atraba wa ka'san dihaqa. Enggak ada kaitannya dengan perzinahan. Pertanyaannya apa tadi? Tentang zina. salah satu tentang ayat 33 surah An-Naba. Salah satu yang dijadikan oleh Rasulullah untuk para hamba yang bertakwa dan kemenangan. Betul. Juga di akhirat. Betul. Ayat itu tersedia garis montok atau boneo yang sembahyang. Oh iya. Iya ya. Maksudnya Allah janji kepada kita orang yang beriman dan bertakwa bidadari di dalam surga. Ya, di dalam surga bidadari yang indah, yang cantik, yang menghiraukan kita, berumur yang sama 33, istri-istri kita semua laki-laki dan perempuan dalam masa muda yang jelia ya. Itu bagi orang yang beriman dan yang bertakwa, janji Allah di dalam surga. Bahkan istri-istri kita tetap pun ya, selagi dia tidak bercerai. Kalau dia bercerai sudah, dia tidak menjadi istrinya lagi di surga. Atau sudah kawin dengan orang yang kedua, nanti orang yang kedua itu menjadi suaminya di surga. Pertanyaan ada kaitannya? Hanya itu saja Kaitannya yang membab kita. kenapa Allah SWT menerangkan ayat seperti itu? Maksudnya apa yang kalimat apa yang Kalimatnya seperti tersedia? Iya, disediakan oleh Allah. Dan nikmat-nikmat surga diantaranya yang paling indah bidadari. Makanan, minuman, ya, dan lain-lain, pakaian, sutra, rumah-rumah yang indah, mahligai, istana, tapi dengan bidadari, dengan istri kita. Dan mereka tidak ada lagi syirik, tidak ada lagi apa? Benci, dengki, iri, enggak ada sudah. Dicabut itu semua penyakit. Ya. Walaupun kita di dalam surga diibaratkan dia memiliki 70 bidadari, masya Allah. Yang paling kan banyak ada ayatnya, ada hadisnya. Siapa yang membaca 10 kali Qul huwallahu ahad, dia yang paling banyak istri dari bidadari. Masya Allah. Jadi dia ibaratkan sampai 70. Nah, Nabi saja akan dapat bonus, dapat Siti Asia dan Siti Maryam, istri Nabi. Maryam binti Isa, ibunya Nabi Isa, istrinya Nabi. Asia binti Fir'aun, istrinya Fir'aun, istrinya Nabi. Nah, itu masih ada lagi kelebihan-kelebihan bidadari. Dan sifat-sifatnya mudah semuanya beliau. Sampai kelihatan disebutkan tumitnya, disebutkan bidadari itu dengan uratnya yang indah, badannya, betisnya. Itu semuanya Al-Quran boleh saja menyebutkan dari ungkapan-ungkapan yang indah-indah. Ya, mungkin pertanyaan hampir kayak porno, bukan? Enggak porno. Semuanya kalimat-kalimatnya Al-Quran bukan porno. Bahkan dikemas dengan kalimat itu yang tidak menyolok. Al-Quran kalimat itu tadi kawaiba atraba. Wanita-wanita yang cinta kepada suami, yang demen sama laki. Maaf, ya. Atraba yang umurnya rata 33 semuanya. Ya. Yang maaf, yang demen seks lagi. Itu semuanya boleh diartikan dan tidak menjadi menjelekkan Al-Quran. Al-Quran suci kalimatnya, dikemas dengan kalimat-kalimat yang arti-artinya boleh diartikan dan tidak menjadi jelek. Bagus. Dan pertanyaan lagi Habib dari Cici Sukaryo. Assalamualaikum Habib, izin bertanya, bila murid tarekat tidak lagi mengikuti tarekat tersebut, apakah ada konsekuensi? Ya, nggak apa-apa. Insya Allah seseorang memilih dari thariqah ke thariqah, ya, selagi dia tetap menjalankan sholat 5 waktu, puasa dan zakat. Yang lainnya tambahan bagi dia. Jangan dia ingkari,
jangan dia ingkari atau dia kufurkan, dia bid'ahkan jalan-jalan yang dia dahulu kerjakan. Udah, dia mau pindah ke tempat thariqah yang lain atau tidak sama sekali kerja, itu tidak. Selagi dia sholat 5 waktu, itu semuanya plus tambahan. Dia mau pilih thariqah, baiat atau lain-lain silahkan. Dia tidak pun, orang banyak tidak pakai thariqah, tidak pakai baiat, nggak apa-apa. Dia mau jagankan dengan sunnah Rasulullah dan ayat Al-Quran cukup. Tapi jangan keluar dari, menyimpang dari kebanyakan umat Islam, dari kesepakatan ijma' para ulama sahabat dan iqyas para madhab yang 4. Jangan menyimpang, jangan keluar. Tanpa baiat, tanpa thariqah, tanpa apapun, dia jalankan sunnah Rasulullah, sudah cukup. Insya Allah insya Allah sholat yang dikerjakan cukup. Jauhkan maksiat. Udah. Kalau kita melanjutkan tarikat tersebut, kita memilih salah Bagus. Pindah ke thariqah yang lain boleh. Thariqah boleh. Lima thariqah. Kita banyak. Thariqah kita banyak. Apa? Ya, kita yang sudah kawakan di dalam zikir, semua thariqah kita bilang, oh ini cakep, ini cakep. Thariqah Syadziliyah, thariqah Gadiriyah, cakep. Thariqah Rifaiyah, cakep. Thariqah yang kita kenal itu tetap, tapi saya thariqah Ba'alawi, Ali Abi Alawi, thariqahnya para habaib. Tentunya kita nggak boleh mencemoohkan tadi yang lain, tapi kita leluhur orang tua, kakek moyang sampai sanad-sanadnya ke Rasulullah SAW. Lalu kalau dijazahkan ya, kita dijazahkan oleh zikir atau apapun, tapi lakukan ibadah. Ya, dosa besar enggak, dosa dia tidak mengerjakan yang dia diijazahkan pun tidak dosa bagi dia. Tetapi dia tidak mendapatkan faedah. Kalau dia mau mendapatkan faedah, dia jalankan ijazah tersebut. Sepertinya ratib, dia diijazahin ratib tapi nggak baca, nggak apa-apa, nggak dosa. Karena itu zikir, ayat, dan hadis. Sekali waktu dia balik lagi, udah lancar lagi. Ibarat kita punya SIM aja kita pakai. SIM saya nggak pakai motor, nggak pakai mobil. Iya kan? Nggak apa-apa. Nanti kalau perlu mendadak SIM-nya ada. Tapi kita udah termasuk di kelompok SIM gitu. Nambah sini. Nyanyi dulu. Terkait tadi istilah pernikahan, tentu juga kita kenal istilah mahram. Betul. Orang yang haram dinikahi gitu. Jadi kalau suami istri punya anak ini mahram bagi keduanya. Kalau kaitannya sama fikih nih, gitu. Berarti kan kalau dengan mahram bersentuhan tidak bakal membatalkan wudhu, ya kan? Nah, bagaimana ada pendapat bagaimana terkait suami istri? Iya, itu dia. Baru kemarin. Suami istri itu kan bukan mahram, berarti batal wudhunya. Tapi ada juga banyak yang melakukan berbeda. Nah, bagaimana penjelasannya menurut mazhab Imam Abi Hanifah? Mazhab Imam Abi Hanifah berkata kalau dia selagi istrinya itu diambil hadis Rasulullah SAW waktu malam-malam Sayyidatuna Aisyah mencari Rasulullah SAW lagi sujud, terpegang badannya Rasulullah atau kakinya Rasulullah, meraba-raba kegelapan. Nah, dia ambil dari itu bahwa memegang tubuh lakinya sendiri nggak batal, tapi itu diralat oleh 3 mazhab. Jadi yang lebih banyak tidak menyetujui karena itu dalilnya dalam tidak kesengajaan, gelap, mencari, meraba-raba, kesentuh. Tapi kalau sengaja-sengaja begini kan ada syahwat, ada gesekan, ada apa? Ada birahi ya. Maka yang 3 ini yang benar. 3 mazhabnya Kita Syafi'i, Hambali, sama Maliki. 4 doang mazhab. Iya, dia mengambil dari itu. Tapi sangat
orang-orang yang tiga ini bilang, oh ini salah, pendapat jelas. Karena kita tahu kalau kita ceraiin orang lain. Ya, 4 yang di gigi nggak batal, di rambut nggak batal, terus di apa lagi? Kuku nggak batal. Kalau kesentuh, ya kuku sama kuku jarang, tapi itu bukan kulit. Rambut itu bukan kulit, gigi itu bukan kulit, kuku itu bukan kulit, yang lain semua batal. Baik disentuh di kaki, ditumit, digesek, sengaja, tidak sengaja, batal. Nah, suami istri. Itu ada, masih ada pendapat begitu sekarang. Baru kemarin misalnya, saya bilang, dia kemana dia? Habis sembahyang dia salaman sama laki istri. Nggak boleh. Kecuali dia tahu bahwa itu batal. Tapi dia bilang nggak batal. Salah. Perbaharui lagi ilmu fikihnya. Kemudian gitu, kalau Kasih sebentar Ibu. Apaan Bu? Di Mekah. Kalau lagi tawaf, sementara di tawaf doang. Di luar tawaf nggak boleh. Dia harus tutup dengan apa? Ditutup dengan alas baju atau kain. Kalau dia langsung kulit ke kulit, batal. Kita madhab yang 3 ya. Kalau kita mau ngelitik mereka, ntar panjang lebar akhirnya. sebenarnya udah ditanya, tapi begini, dalam mazhab itu kan juga ada tanda darurat gitu. Contohnya misalnya minum darah kan nggak boleh, atau katakan memakan bangkai kan nggak boleh gitu. Tapi karena terpaksa darurat itu boleh. Nah, kalau kaitannya dengan pertanyaan tadi, ketika umroh atau naik haji bersentuhan itu tidak batal, itu kalau dalam kondisi darurat bagaimana pendapat? Ya, dalam kondisi haji atau umroh di dalam Ka'bah, bukan di luar Ka'bah, bukan di jalanan, bukan sebelum umroh atau sebelum tawaf, enggak, di waktu tawaf, itu juga diambil lagi syaratnya. Sebelumnya dia berwudu yang sempurna. Sudah berkali-kali kita bahas. Wudu yang sempurna yang semua mazhab memegangnya. Artinya menjadikan syarat sempurna wudu, dibasuhnya 3 kali semua. Tangan 3 kali, kumur 3 kali, masuk air hidung 3 kali, muka 3 kali, tangan 3 kali, kiri 3 kali, kepala 3 kali, telinga 3 kali, tenggok 3 kali, kaki 3 kali. Nah, ini wudu sempurna semua mazhab. Hanya boleh dipakai yang tidak membatalkan wudu, itu Imam Ahmad dan Imam Abi Hanifah, hanya kita bolehkan di masa tawaf. Di luar tawaf, sebelum tawaf nggak boleh. Dari rumah udah megang-megangan, nggak batal. Kecuali dia pegang baju begini atau diikat. Itu aja. Jadi kalau menurut tiga atau katakanlah Imam Syafi'i Lebih keras. tapi kan ada kondisi darurat. Itu dia satu. Boleh gitu. Boleh. Karena begini, kadang-kadang kita mendengar, oh kita pindah mazhab aja. Padahal sebetulnya kan nggak perlu pindah mazhab, cukup Ada. mazhab yang kita yakini. Di situ juga ada kondisi darurat. Ada tiga pendapat, 1, 2, 3. Ya. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan, ada yang membolehkan dengan syarat. Ya, jadi tidak perlu pindah mazhab, ya. Tetap konsisten. Terima kasih, Bin. Ada mobil nggak? Nggak deh. Ada ya? Ada pertanyaan dari Zoom Habib ya, silakan Devi. Ya, makasih Pak Habib. Saya mau melanjutkan pertanyaannya Mbak Dini itu yang terkait An-Naba ayat 33 Pak. Sebetulnya saya juga berpikiran sama. Kenapa semuanya hanya untuk laki-laki gitu loh. Tapi kan terus Mbak Dini juga bertanya, terus ada nggak kalau untuk hamba-hamba yang wanita gimana gitu. Tapi ternyata memang pada saat kita baca Al-Quran itu ternyata disebutin juga ya Pak ya, di Al-Quran itu di surat Al-Insan bahwa yang perempuan akan mendapatkan pemuda. Al-Insan ayat 19. Jadi kayaknya saya mau komentarnya di menambahkan itu lah. Iya.
Betul, tadi kan saya contohkan wanita-wanita yang terdahulu tidak punya suami nanti dicalonkan oleh istri-istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan diberikan pilihan si wanita itu mau memilih siapa disilahkan. Itu salah satu nikmat katanya. Saya nih, bayangan saya pacar yang dulu saya mau bisa di kasar. Nah, boleh. Itu wanita pun dikasih karena udah nggak ada rasa apa itu, rasa cemburu nggak ada udah. Jadi boleh. Bahkan kalau orang-orang yang maksiat aja dipapang itu perempuan semuanya. Ya kan itu maksiat. Itu kan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Di dalam tadi surat Insan berapa? Al-Insan ayatnya 19. Jadi awalnya saya juga selalu berpikir gitu, kalau baca kenapa seolah-olah Al-Quran itu hanya mengkhususkan untuk laki-laki. Iya, enggak dikasih perempuan. Haknya sebetulnya enggak ya Pak Habib? enggak dikasih semuanya. Wanita juga dikasih. Itu dia contohnya. Wanita-wanita yang tidak kawin dikasih sama Allah. Pemuda-pemuda yang diinginkan dari masa hidupnya. Jadi dia memilih. Udah terbukti ketemu ayatnya di Al-Insan ayat Iya. 19 Pak Habib. Betul. Terima kasih. Terima kasih Pak Habib. Sama-sama. Itu bisa kebuktikan bahwa itu berupa kiasan atau bukan? Kiasan. Karena begini, Allah menjadikan ganjaran itu kan sesuatu yang belum pernah kita rasakan atau kita bayangkan. Nah, ini kan kalau tadi gambarannya udah jelas, wanitanya mau segala macamnya. Tapi di sisi yang lain kan Allah sesuatu yang nggak bisa tergambarkan saat ini itu yang Allah jadikan. Nah, ini bagaimana cara memahami dua hal itu? Ya ibaratnya aja segala manusia kan mempunyai pandangan syahwat sendiri-sendiri. Ya ada yang ya gimana ya kalau kita bilang model-model manusiawi boleh saja dia mau yang tinggi, yang pendek kan Rasulullah kan macam-macam ada yang gemuk ada yang itu semuanya dikasih sama Allah Subhanahu wa taala ya dengan secantik-cantiknya wanita yang di surga. Bahkan katanya istri-istri kita lebih cantik daripada bidadari. Dikasih umur yang sama, seibaya 33 tahun semuanya. Makanya kita berlomba-lomba masuk surga. Yang mau banyak bidadari katanya banyak selawat, banyak wudu. Mudah-mudahan insya Allah diampunin dosa kita dulu. Ya, terima kasih Habib Hud atas dan juga teman-teman semua serta hadirin hadirat yang dirahmati Allah SWT. Kita sudah di penghujung acara, semoga kita dapat manfaat dari ilmu yang diberikan oleh Habib Hud dan juga kita bisa mendapat barokahnya dan istiqomah jalannya dan juga semoga kita meninggal dengan husnul khotimah. Kemudian ilmu kita zikir. La ilaha illallah wahdahu لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم ونتوب إليه توبة نصوحا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات اللهم صل على محمد
وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا ذا الجلال والإكرام. أمتنا على دين الإسلام. سر الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.